Oke. Halo Ryan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Oke, suara kakak terdengar jelas ya. Iya, Kak. Kita lanjut belajar ya. Ryan Kak rindu ya belajarnya. Udah, Kak. Kemarin masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Puzzle. Puzzle sama kontrol petak tengah ya. Iya, Kak. Sekarang kita lanjut lagi. Sebentar. Hmm. Mana ya? Oke, terlihat di layar Ryan Kak. Belum, Kak. Masih loading. Oh, udah. Udah? Udah, Kak. Oke, kita mulai ya. Taruh mana ya sini? Rekornya sini deh. Oke, kemarin kontrol petak tengah yang ini ya. M4 kemudian M4 dibahas apa? Ini ya. M4 H6 ya. Ya, Ini Kak. sih salah. Tanam dulu, Kak. H6 ya. Ini kepencet sama kakak. Bentar ya. Oke, M4 kemudian H6 nih ya. M4 H6 terus baru D4. D4 A6 ya. Di sini si Vivi udah mengontrol 4 petak ya. Kemudian Iya, Kak. dikeluarin kuda. Nah, blurnya di sini ya. Ketika kuda ini keluar, kemudian pion maju, ini ke sini, maka ketika balik lagi nggak bisa ya. Terus kalau Hmm, ke sini ada gajah. Kalau kuda ke C3 nggak bisa ya bunuh diri namanya. Oke, mempersempit ruang kuda. Sekarang nih kakak ada partai. Partai catur antara Weren ya. M. Weren versus Jan Selman ya. Versus Jan Selman. Nah, ini dimulai dari sini, D4 ya. D4, kemudian F6. D4, F6 dilanjut dengan pion C4. Pion C4 mengontrol ini ya, petak D5. Habis itu dibalas raja nih, raja E5. Ngajak pertukaran. Di sini, Warren sebagai pemegang putih menerima tawaran dari si hitam yang ke E5 ini. Namanya apa kalau dimakan? 4X. XL5. Iya, DX E5 ya, D4 X E5. Oke. Nah, terus di sini si siapa Selman tuh kabur nih kudanya, kaburnya ke E4. Setelah kabur ke E4, biasa nih A A3, langkah dari Warren, Warren A3. Kemudian ditawarin lagi sama si Selman. Selman D6. D6 nawarin pionnya nih. Alhasil diterima ya, dimakan sama Warren. Di sini ketika tadi ditawarin nih kan tadi ada pion E5 dimakan ya. Terus ditawarin lagi pion D6. Dimakan lagi sama si Warren. Warren makan lagi. Baru dimakan sama hitam. Hitam makan. Oke, ini masih belum ke ini ya. Kalau kita lihat dari struktur perwira, walaupun hitam ini kalah pion ya, kita bisa lihat putih kehilangan satu pion, hitam dua. Tapi secara posisi ini lebih bagus hitam. Di mana kuda hitam ini sudah masuk ke E4 nih. Ya, masuk barisan putih Hmm, ya. Jadi putih ini ada barisannya dari A sampai H nih. Angkanya itu dari 1, 2, 3, 4. Ini putih. Sedangkan baris ini 4 ya. 4 juga hitam tuh. 1,
dua, tiga, empat. Jadi sama-sama empat. Nah, si hitam ini kudanya sudah masuk di jalur di barisan putih, oke? Oke, Kak. Nah, kemudian siapa nih? Warren ya, Warren ngeluarin ini ke sini apa namanya? Hmm, pion G3. Oke, pion G3. Biasanya kalau langkah ini umumnya kalau nggak dibuka pion untuk ngebuka jalur gajah, gajah ke sini ya. Tujuannya nih. G2 ya. G2 antar targetnya sini. Oke. Nah, di posisi ini G3 nih. Putih G3. Tapi di sini ada langkah langkah dari Jan Selman. Langkah ini lumayan lumayan keren. Tahu nggak apa langkahnya? Apa, Kak? Coba Ryan kalian tebak langkahnya apa kira-kira? Langkahnya kuda nih Kak, kasih tahu. Kuda. Tapi kudanya kemana nih? Menurut Ryan Kak. Kuda hitam kemana? Kuda ke C5, kuda makan nih yang pion G3, atau kuda makan F2, atau kuda ke sini kabur nih F6. Kalau ke sini bunuh diri ya namanya saya ada gajah, gajah C1 nggak bisa. Kemana nih kira-kira nih kuda nih? Ke D2. Kemana? D2. C? Kakak Hmm, nggak dengar? Kemana? C3. Eh, C3. C5. C5 ini namanya C5 ya. Oke, kalau Ryan K bilang kudanya C5. Oke, kakak mau tahu. Ketika Ryan K menjalankan kuda C5, Ryan K mau langkah selanjutnya apa? Apa Ryan K, kalau pertimbangan Ryan K melangkah ke C5 tuh apa? Ada pertimbangannya Ryan K ke C5? Enggak tahu, Kak. Enggak, oke. Jadi gini, mungkin dari C5. Kalau ke sini nggak mungkin ya. Ke sini. Oke, malah makin jauh ya. Kuda ini ketika tadi posisi E4, ini udah masuk sentral ya. Sudah di tengah nih. Jadi kuda memang bagusnya itu terus melompat ke depan ya. Menyerang lawan ya. Sedangkan gajah, teorinya ini gajah ini jangan jangan maju-maju ke depan-depan banget ya. Gajah itu mengawasi dari belakang, mengawasi pergerakan perwira-perwira lainnya. Semisal kuda maju, pion maju menyerang, si gajah mantau dari belakang. Oke? Benteng juga, benteng boleh mantau dari jalur jalur apa horizontal atau vertikal ya. Tapi biasanya benteng itu dari belakang juga. Ntar baru langsung nyerang ke atas gitu ya. Kalau dari bawah ntar nyerang ke atas atau ke samping gitu ya. Kalau ini kuda ke sini kalau nggak ada tujuannya, namanya buang-buang langkah. Apalagi kalau misalnya lawan lihat ada blunder, itu kemungkinan peluang menangnya itu semakin semakin kecil. Jadi sebelum melangkah itu teknik dalam bermain catur harus pikirkan dua langkah ke depan deh, dua langkah. Misal kalau aku ke sini, ntar lawan kemana ya? Itu kan pikiran pertama nih. Terus yang kedua, kalau misalnya aku gerakin ke sini, nanti blunder gak ya? Gitu kan. Itu kalau dalam bertanding juga gitu. Nanti apalagi kalau waktunya itu semisal 25 menit. Itu mikirnya harus bener-bener matang ya. Berbeda dengan bermain catur yang 3 menit, 5 menit. Ya, kalau 3 menit kemungkinan misalnya bisa aja blunder, apalagi kalau waktunya udah mulai mepet gitu kan. Kalau misalnya ada waktu spare yang agak panjang, baiknya kita pikir dulu sebelum kita bergerak ya. Kalau kira-kira nih, ini dimakan ini, bagus gak? Bagus ya. Kuda E4, kemudian makan pion F2 nih. Di sini langkah dari si Warren. Dimana Warren makan ini. Tuh, lihat nih ya. Hap, dimakan. Oke, Ryan kalian apa? Ketika dimakan, dapat satu pion. Nah, dimakan lagi sama putih. Putih makan kuda hitam. Di sini kan kelihatannya
hitam ini rugi. Rugi tiga poin. Kalau kan kakak kemarin udah kasih tahu ya, kalau masalah poin, poin kuda itu kan tiga, poin gajah tiga ya, benteng lima. Kalau mesa atau ratu berapa? Sembilan ya, sembilan. Kalau raja poinnya tak terhingga ya. Jadi ketika rajanya mati, semua semua seketika mati. Jadi permainan berakhir kalau raja sudah mati. Nah, di sini tuh langkah menakjubkan yang dilakukan oleh pemain hitam yaitu memakan putih, makan makan ini nih, makan pion, pion putih yang ada di F2. Namanya apa notasinya kalau dimakan? GX F2 Hah? G G GX F2 GXF, F2 GXF, G itu apa? Gajah. Gajah apa ya kuda? Yang makan tuh gajah apa kuda? udah Kuda berarti K ya kalau kuda. Kuda itu bahasa Indonesia kuda. Kalau bahasa Inggrisnya misalnya naik ya. Tulisannya KNIGHT gitu kan. Ini kalau kuda makan F2, KF, KXF 2 gini ya. Oke, kemudian dimakan lagi sama putih nih. Putih makan hitam ya. Di sini memang rugi secara secara kualitas, secara poin memang putih lebih banyak poinnya kalau dihitung. Tapi secara posisi jauh menang hitam. Sehingga apa? Di sini lihat nih, perwira putih pasif semua. Tidak tidak bergerak menyerang ya. Benar nggak? ya Perwira Kak. putih pasif, sedangkan hitam serangannya banyak. Dari jalur gajah putih kosong nih, bisa menyerang. Gajah hitam juga kosong nih. Apalagi udah aktif ya. Mesanya juga nih, ratunya sudah mulai aktif ya. Ya Sedangkan Kak. si putih kita bisa lihat nih, kudanya aja ngejedok di sini nih. Ya, kudanya diem. Gajahnya ketutupan nih sama sama poin. Sama pion, ya kan? Terus si benteng juga ini nih, nggak dikeluarin nih si eh, pionnya. Ini kuda ngapain ngejedok di sini? Ya kan? Sehingga hitam unggul secara posisi. Jadi unggul posisi itu lebih bagus. Bisa jadi skakmat ya kalau kalau paham alur ke depannya. Oke. Nah, di sini kan setelah dimakan lagi sama raja nih. Raja tadi kan makan F2. Nah, menurut Ryan Kak langkah apa nih? Tahu nggak Ryan Kak mau ngelangkah apa? Sekak aja. Langkah ini menakjubkan nih, membuat hitam ini menang, putih menyerah. Ryan Kak tahu nggak apa lagi yang harus dilangkahkan? Enggak. Enggak. Nah, ini Ryan Kak bisa lihat hitam, mesanya ada di sini ya. Perhatiin nih, putih mesanya ada di sini. Di di tengah-tengah antara mesa putih dan hitam, di sini ada gajah. Kira-kira gajah ini bagusnya melangkah kemana biar mesa ini dapat mesa putih? E7 Hah? E7 Nggak kedengaran kakak? Apa? E7 apa ya? ya E7 Eh, 7 tujuh sini. ya Oke, kalau ke sini. Sini bisa. Cuman nanti kan dimakan nih. Ketika mesa makan mesa, kemudian gajah makan mesa, di sini posisi hitam bisa dikatakan kurang unggul, lebih unggul putih. Di sini kita bisa lihat 3 tambah 3 berapa? 6 tambah 3 9 9. 9 tambah 5 9 tambah 5 14 ya. 14 ya tambah 5.
kalah dengan si putih lebih banyak nih. Oke, kalau dari posisi, ini kalau begini udah hampir mirip-mirip ya posisinya. Sama-sama ngejedok nih, soalnya hitam juga ngejedok di sini nih, diem mereka. Jadi langkah itu belum belum tepat, justru putih ini lebih banyak nih, kudanya lebih satu nih putih. Hitam kudanya udah hilang. Jadi di sini hitam, putih unggul tiga dong, ada kuda. Hitam, hitam nggak ada. Oke, kita lihat lagi kembali ke permainan tadi. Nah, gajah tadi ke E7 belum tepat. Ada ini satu langkah aja. Tadi kan pengorbanan kuda. Kuda dikorbankan. Dimakan oleh raja. Sekarang korbanin lagi. Apa yang harus dikorbanin? Gajah. Gajahnya kemana nih? Ke G3. Ke G. 3. Pinter. Gajahnya ke G. Tiga tuh. Skak. Benar gak? Ketika disekak, Mesa nggak boleh gerak di sini. Ratunya nggak bisa gerak. Karena posisi raja yang diancam. Jadi mau nggak mau, raja yang harus bergerak. Ya, raja bergerak kemana nih? Makan ya. Makan ya. Iya, Kak. Kan, oke. Berarti si Putih ini udah dapet tadi kuda sama satu satu gajah, satu kuda ya. Nah, di sini baru apa lagi langkahnya? Setelah itu Hmm. apa? Makan misal. Makan mesa, pinter. Oke, jadi makan seperti ini, maka hitam unggul, Dua. hitam unggul, unggul secara materi unggul, secara posisi juga unggul ya. Di sini lihat nih, gajah kebuka jalurnya. Oke, Mesa ini ngancem gajah, gajah C1. Terus Mesa ngancem gajah F berapa nih? Ayo semangat, F berapa? F1, Kak. F1. Ya, Iya, Kak. ini jadi dua ini diancem ya. No, coba sekarang gini deh. Kakak buktiin, kakak yang megang hitam. Coba Ryan kan lanjutinnya apa? Ryan kan mau kemana coba? Nyerah. Ryan kan mau kaburin yang gajah C apa gajah F? Gajah saja. Atau mau ngeluarin kuda malah? Ngeluarin kuda boleh, majuin pion, mau kemana nih? Ngeluarin gajah. Gajah kemana nih? Gajah yang mana? Yang C apa yang F? Itu kuda ke itu. C, C3. Kuda C3. Oke, kudanya ngancem. Ngancem Mesa ya berarti ya. Ya, Kak. Kudanya ngancem Mesa. Ini gajah yang dua ini kakak. Kakak tadinya free kalau kuda nggak dikeluarin ya. Ketika kuda keluarin kakak udah nggak bisa dapetin gajah yang di sini. Karena ada benteng ya. Tapi gajah yang di sini kakak bisa dapet tuh. Coba. Habis itu kemana lagi? Hmm, apa? Saya kuda D5. Kuda D. 5. Kuda D5. Maju sini. Ya, Maju Kak. ke depan. Oke. Bagus ya. Ntar mau ke sini ya. Ya, Skak Kak. ya. Skak dapat benteng. Ya. Kudanya kan ke sini maju skak. Dapat benteng. Kakak ngehandle-nya gimana? Bisa ngeluarin kuda ke sini ya. Kuda ke A6. Kemudian ngelindungin pion yang di C7 ya. Nih kakak ngeluarin kuda. Kakak ngeluarin kuda. Coba Renka kemana lagi? Saya Kalau udah begini berarti pion ini jangan dimakan ya. Soalnya kita lihat, oh ya ketika aku makan pion ini, ada backingnya nih. Ntar dimakan lagi, rugi jadinya ya.
Jangan dimakan. Mana? Saya nyerah aja. Nah, Saya nyerah. oke. Nah ya. Ya ini secara emang tadi kan karena blunder di hitam ya. Kita memang sudah melakukan banyak blunder. Ketika banyak blunder, makanya tadi di posisi tadi yang pengorbanan kuda, habis itu pengorbanan gajah, gajah G3 tadi ya, membuat hitam menyerah. Berarti tadi putih ini setelah dimakan ini kuda, mana tadi? Itu kan kuda ke sini. Kuda makan sini, putih belum tahu ya. Langkah selanjutnya adalah mau gajah, gajah makan ini. Ini kan dimakan. Nah, alhasil ini dimakan, mau nggak mau dimakan lagi, tapi mesanya jadi free. Mesa hitam makan mesa putih, tapi nggak ada yang makan mesa hitam ya. Ini ancamannya banyak nih. Kanan ini sama kiri ini. Oke, lagi ntar kalau ini lagi nih, ini jalur gajah nih cakep banget ini nih. Gajah hitam, dia kosong di sini nih, kosong melompong. Tinggal ini aja nih, tinggal mesa, mesa keluarin, semisal mesa keluarin, ya mesa keluarin, atau misalnya pion majuin ya, pion majuin nih, pion maju, benteng juga bisa nih, mulai 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 rokade, ntar hitam, kemungkinan hitam menang, menang telak ya, daripada putih. Oke, paham? Ada yang mau ditanyaan tadi yang pertandingan ini antara siapa Warren sama Selman? Enggak, Kak. Enggak. Oke, sekarang kita ke permainan berikutnya. Mulai dari awal lagi. Ini antara Borsoni lawan Albert Lowenstein ya. Bukan Albert Einstein. Ke Albert Einstein tahu? Tahu Nggak dengar gak? Ilmuwan apa dia? Albert Einstein. Beliau ilmuwan apa? penemu gravitasi. Penemu gravitasi, ilmuwan fisika ya. Albert Hah? Einstein. Saya? Lah, kata bapak saya itu. Apa kata Bapak? Kata bapak saya itu loh, penemu gravitasi. Iya, gravitasi kan ilmu fisika juga ya. Iya sih, Benar gak? benar. Ya, penemunya gravitasi apa tuh? Hmm? Penemu But, gravitasi apa? gravitasi. Gravitasi tahu nggak apa? Nggak tahu. Gravitasi nih kayak misalnya itu gaya tarik bumi ya. Semisal Ryan K sekarang di atas tangga. Ryan K ngelompat. Wing jatuh ke bawah kan? Bukan ke atas. Karena ada gaya tarik dari bumi. Sehingga Ryan K jatuh. Ryan K jatuhin benda semisal kunci dari sini. Ntar jatuh ke bawah. Itu namanya gravitasi. Oke, kita lanjut ya jadi bahas gravitasi. Tadi ini antara Borsoni. Borsoni lawan Albert Lausen. Oke. Renka megang Borsoni apa Albert? Albert. Albert. Oke, kalau kakak megangnya Palt Borsoni sih. Soalnya di partai ini Borsoni yang menang. Ya, kita lihat nih dari pembukaannya nih. Pertama M4 ya. M4 dibalas ke sini namanya apa? M4C5. Sicilian nih terus. C5 di sini sekalian Sicilian Defend ya. M4 C5 Sicilian Defend. Kemudian kuda keluar nih. Kuda F berapa? F3 ya. Kuda F3. Kuda F3 kemudian pion D6. Nah, ini baru masuk D4. Oke. Ini langsung ngajak pertukaran ya. Di ACC lah diterima nih sama si Laustin ACC.
ACC dimakan, baru ngeluarin kuda F6. Terus abis itu B3. Oke, ini pembukaan juga, ini sering kakak main ini kalau main-main liches pakai pembukaan ini. Habis itu apa lagi? Ini biasanya nih, kuda yang susun gini, kuda C, kuda D, serangnya sini nih. Ya, dua-duanya serang sini tuh. Ya, jadi Ya, normalnya hitam biasanya ke 6. Sini hitam, pion. Tujuannya apa? Ngelindungin petak petak B5 dari dua serangan kuda ini. Apalagi ada gajah juga nih. Gajah putih ya, gajah putih panjang nih serangannya. Oke, tapi di posisi ini yang dilakukan hitam apa? Pion, pion G6, pion G6. Ini mungkin ini kan tapi ada kuda di sini ya. Ini kakak juga nggak tahu nih, ini kan pion G6. Oke, habis pion G6 dilanjut gajah ya. Putih gajah ke C, gajah C ke E3. Tiga baru ini maju lagi nih. Kita maju ke sini. Hitam ke G4. Ketika hitam ke G4, ini mungkin ya, mungkin nyerang sini. Oke. Habis itu dibalas apa? Langsung skak ya. Putih skak ke sini ke apa? Kemana namanya nih? hmm, B 5. B5. Oke. Putih B5 tutuplah oleh hitam nih. Hitam nutup pakai gajah. Baru di sini dimakan. Ya, di sini blunder nih. Hitam melakukan blunder ketika gajah nutup nih. Ini tadinya tuh gajah itu ngelindungin kuda, kuda yang di G4. Bener kan? Kuda G4 serangan, Dek. Nih, tapi gara-gara si gajah ini ke D7, alhasil apa? Raja ini kepin sama gajah ini. Jadi ketika dimakan kuda, nggak bisa dimakan balik oleh hitam ya. Benar gak? Iya, Kak. Benar gak, Ren, Kak? Bener, Kak. Benar ya. Nah, nah di posisi ini apa? Setelah itu, menyerah. Kita menyerah. Kita menyerah. Dan permainan dimenangkan oleh putih. Siapa nama putih tadi, Borsoni ya. Jadi Albert ini kalah. Albert kalah karena blunder. Jadi emang normal kalau dalam main catur itu blunder itu sering dan hal biasa antar. Kalau Renka tanding blunder, Renka jangan langsung nyerah nggak apa-apa. Kalau sekiranya posisi Renka itu belum terlalu rugi-rugi amat lah. Jadi lanjut aja udah, pede aja oke. Mau Enggak, Kak. dilanjut, kalau dilanjut nih ceritanya Renka mau megang hitam apa megang putih? Enggak usah, Kak. Hah? Enggak usah. Nggak usah. Enggak usah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kemudian ada permainan antara David sama Anthony. Ini juga menyerahnya ini di langkah ketujuh nih ya. Setelah dua-duanya melangkah ya, maksud kakak. Oke, ini pemain putih ini namanya David. Pemain hitam Anthony. David melawan Anthony. David langsung memulai dengan M4 sama M4 sama ini apa namanya ke sini? C5. M4 C5 dibalas D4. M4 C5 D4 kemudian dimakan. Di ACC. Nah, setelah di ACC, Putih nawarin lagi pionnya. Pion C3.
Ayo makan lagi, makan, kata putih gitu kan. Makan lagi, mau nggak makan? Nah, si hitam karena rakus, lapar, dimakan lagi sama si hitam, setiganya. Dihajar terus. Baru setelah hitam makan dua dua pion putih, putih baru makan nih, makan pion hitam. Nah, mainan dilanjut nih. D6. Habis D6 apa? Gajah nih. Gajah ke C4 ya. Oke, gajah langsung targetnya sini. Pokoknya gue mau target sini gitu kata gajah. Kuda keluar di sini. Kuda hitam keluar dan putih apa? Tahu nggak langkah putih apa? Pion maju ke E5 menyerang nih. Pion putih tadinya kan baris 1 2 3 4 nih. Masuk baris 5 tempur ya. Masuk baris 5 ancam kuda. Di sini diterima di ACC. Setelah dimakan, tahu nggak langkah putih apa nih? Yang membuat hitam ini hitam nyerah. Kalian kan nemu nggak langkah putih ini ngebuat hitam nyerah. Kakak sambil cas bentar ya. Cas, cas ini HP, laptop. Nggak tahu kok. Hmm, pusing. Hmm, itu ngambil charger. Coba udah nemu belum langkahnya Rain Kak? Belum, Kak. Coba cari dulu Rain Kak langkahnya yang mana nih? Ini selangkah aja loh. Selangkah menyerah. Meluncur F7. Nah, iya, pinter Ryan Kak. Tuh ya, ketika dimakan sekak, raja nggak bisa bergerak nih, nggak ada pilihan lain selain makan gajah. Hap, pas dimakan, dapet. Tapi tadinya raja ngelindungin si Mesa, lindungannya hilang ya. Jadi nggak ada yang ngelindungin lagi, jadi dimakan. Oke, di sini hitam mah menyerah. Karena apabila dilanjutkan, di sini poin si putih ini lebih tinggi nih. Si hitam udah kehilangan Mesa. Dan posisi sini gajah ini belum bergerak lagi nih. Kejebak nih gajah nih. Gajah hitam. Ya, gajah hitam ke jebak. Oke. Mau dilanjut? Udah. Mau lanjut gak? Nggak tahu, Kak. Lanjut, Bu.
Hah? Lanjut ya. Hah? Mm-mm. Lanjut ya. Ya, Kak. Mau belajar apa? Jebakan mau? Partai aja, Kak. Partai J ya. Tadi David, sekarang apa lagi nih? Kova, nih, apa? Aleria, Aleria. Aleria sama Toksenori. Aleria sama Toksenori. Di sini Aleria yang megang. Aleria putih. Toksenori hitam ya. Aleria putih, Toksenori hitam. Coba kita lihat ya. Dimulai dengan ini. Nih, pembukaan yang F. F4 ya. F4. Kemudian F4 E5. Wih. Langsung menawarkan ya. Setelah F4 E5 nawarin. Setelah itu apa? Di ACC. Makan. Makan ditawarin lagi nih. D6. Makan lagi. Baru di makan lagi sama hitam. Setelah itu putih keluar. Kuda F3. Nah, di sini hitam langsung pion. Pion maju G5. Tujuannya nanti habis G5 maju ke sini. G5 G4 ya. G5 G4. Nah, oke. Tapi di sini ada langkah blunder yang dilakukan putih. Itu apa? Pion yang tadi di sini ngelindungin petak G3 ini maju dilepas jadi pelindungnya maju ke H berapa? H. H3. Nih, emang tujuan pion tuh tadi mau maju ke sini nih. Tapi putih malah blunder, malah majuin pionnya lagi ke H3 biar mencegah pion hitam ke G4 ya. Tujuannya mencegah ke G4 nih pion hitam. Tapi justru blunder. Alhasil kena skakmat. Skakmat selangkah kemana nih? Sama. Mm-mm. Skak Hmm. mati. Skakmat. Mana? Peluncur G3. Pinter. Peluncur G3. Oke, skakmat ya. Ini raja. Raja nggak bisa bergerak. Karena apa? Banyak nih. Pion D belum majuin. Pion E belum. Ya, pion D, pion E ini belum dimajuin. Sehingga ini perwira-perwira di belakangnya juga pasif semua. Ini nggak ada yang gerak nih. Ya, sedangkan hitam udah maju-maju nih. Ini maju. Di sini udah kosong nih. Jalur gajah kosong. Nggak nyerang aja jalur gajah. Udah dikeluarin ntar. Ini Mesa udah kosong nih jalurnya nih. Sebelah sini sayap kanan kosong. Bisa menyerang. Sayap depan juga. Sedangkan Mesa si putih ini diem di situ. Jadi permainan dimenangkan hitam. Ya kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Tadi tadi yang udah apa aja? Masih ingat gak tadi apa aja? Borsoni Albert ya. Ini David sama itu. Hah? David sama Pak Iya. sama satu lagi nggak Oke. tahu. Sekarang tadi David ya David benar. Sekarang kita lanjut lagi. Ini
permainan Waran tadi udah ya Waran ya. Ini Capablanca, kenal nggak? Jos Raul Capablanca, Grandmaster. Oke, Kak. Kenal Boleh? ya Grandmaster Capablanca lawan Max W. Ini remis nih hasilnya nih remis. Remis itu artinya seri ya. Iya, Kak. Remis seri. Ini juga langkahnya lumayan lumayan panjang ini. D4, habis D4 kuda, kuda F6. Terus ini ke sini apa namanya? C4. C4 sini. Pion E6 ya. Iya, Kak. Enak. Pion E6, kuda F3. B6. B6. Habis itu ini kan ngebuka ini ya. Ngebuka jalur gajah ya. Nih, ntar ke sini tujuannya. Sama nih balasnya ini ke sini. Ngebuka sama-sama ngebuka jalur gajah. Jadi gajah keluar dan gajah keluar juga. G2. Hitam ke sini nih. B4 sekak langsung. Putih di sekak ditutup pakai gajah. Gajah D2. Baru ini makan namanya apa kalau makan? B4 X D2. Gajah, Gajah gajah B4 ya. Atau gajah X D2 D2 plus plus ya. Dimakan. Makan lagi pakai ini, pakai mesa. Baru roh itu Ramadan rokade. empat. Kalau rokade kuda keluar. Kuda C3. Kalau puasa Nah, di sini kuda kuda maju ya. Kuda E. Nah, ini kuda E ini sudah masuk ke jalur jalur putih ya nih. Jalur ini ya. Jalur 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8. Ini jalur 4. Kuda hitam sudah masuk. Ngancem apa? Yang diancam ini. Mesa. Mesanya geser. Oke, ancam gantian nih. Gantian ngancamnya nih. Jadi dua. Ini diancam. Ini diancam. Oke. Jadi mau nggak mau nih. Dimakan. Kita makan. Setelah itu. Kuda G5. Keren ya. Habis itu kuda G. Kuda G5. Kuda G5. Ini ya. Kebuka gajahnya nih. Gajah kebuka. Ya. Oke. Jalur gajah kebuka. Kalau semisal dimakan. Mau dimakan nggak? Ini kalau di posisi gini, jangan tergiur ya, Ryan Kak. Kan ini kan kuda gerak nih. Kuda G, kuda G5. Ryan Kak mau kemana setelah kuda G5? Ryan Kak mau kemana? Coba Ryan Kak mau kemana? saya biasa makan kuda aja. Mesa makan kuda. Kuda. Ini makan ini. Hmm, Nggak mau dia. itu Mesa ke H7. Enggak. Ini kan hitam jalan dulu. Oh, iya. Mesa makan kuda G5. Mesa makan kuda G5. G5 ini. Ryan Kak Iya, makan Kak. ini. Iya, Kak. Dimakan lagi sama kakak dong. Ini kan makan. Kakak makan ini dong. Nih.
Kakak makan gajahnya. Ya, terus bentengnya aku jebak tuh kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini kakak makan nanti. Iya, Oke. dari Skakmat. Kalian kan mau kemana kalau di posisi ini? Coba. Yang mana, Kak? Hitam ke putih? Hah? Yang hitam atau putih, Kak? Kalian kan pemain hitam. Kakak putih. Hmm, Kemana? Ini kakak belum unggul loh ya. Putih belum unggul nih. Kalian kan ketika ngelihat gajah ngancam benteng. Lihat nih. Si benteng ini nggak selamanya kejebak loh. Bisa dibuka. Apa yang dibuka? Di sini ada benteng lagi nih. Benteng ketemu benteng nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Biar biar minimal ya. Minimal nggak benteng ini sia-sia. Minimal nggak rugi-rugi amat lah maksud kakak. Ketika Ryan kan misal Ryan kan ngejalin ini. Terima kan salah total ya. Ini kakak free dong. Atau semisal Ryan kaburin kuda kemana? Ke sini. Ini juga free total ya. Jadi keluarin bisa dengan mengeluarkan kuda ya. Misalnya kalau di posisi ini jangan langsung nyerah nih keluarin kuda. Terus seandainya pun dimakan, tapi dimakan lagi dengan benteng. Jadi nggak rugi-rugi amat. Habis itu dimakan lagi. Ya, setidaknya ada benteng, sama-sama ada benteng ya. Setidaknya ini punya dua benteng, tapi kita masih hitam punya satu kuda. Kayak kita kembali ke permainan. Tadi ini dimakan, jangan langsung dimakan ya. Atau ada lagi yang konyol, ini makan ini. Ini konyol ya. Tinjauannya ntar mau makan yang ini lagi. Itu salah besar ya. Ketika dimakan, makan lagi ya. Ini kan dimakan. Soalnya tau nggak? Ini skakmat ini. Udah salah. Mas, Skakmat. Jadi blunder ya kalau tadi gajah makan gajah. Ini kemana? Hitam ke sini ya hitam. Balik lagi setelah dimakan. Terus ini naik. Hitam, hitam balik lagi. Baru dimakan sama putih. Dimakan, baru dimakan lagi. Baru dimakan lagi sama Nesa. Baru makan kuda. Habis itu makan benteng. Makan benteng, kuda keluar nih. Kuda C6. Ya, terus dimakan sama ini. Kuda C6. Ini gerak dulu. Setelah gerak, dimakan lagi sama hitam. Benteng ngancem nih. Kuda, pion belakang nih ya. Hasil ini. Oke, lindungin si kuda. Jadi kuda nggak usah gerak. Ketika diancem, ketika perwira hitam diancem, misalnya kuda, kita kuda nggak harus gerak. Cari nih kira-kira yang bisa nge-backing kuda dan ngelindungin si perwira yang di belakangnya. Walaupun ada di sini ya, ada Mesa ya di sini ya, ada Mesa. Nah di sini putih tetap melangkah, baru ke C2, C2 kabur, sini, baru putih ke G2, B4.
Maju. Dur ya. Ini berakhir remis ya, ini permainannya ya. Remis atau seri ya. Iya, Kak. Baik lagi nih. Kan diancam nih. Balik lagi ke belakang. Baru dimakan yang pion. Pion dimakan, kuda C6. Baru pion keluar nih F4. Ini langsung ditutup ya, mencegah pion maju. Nah, putih bentengnya double. Ditutup sama kuda. Ini kudanya gini-gini juga kuda ini ya. Kudanya bandel ya. Keliling-liling. Makan-makan. Habis itu makan lagi. Habis itu habis itu kemana? Benteng sini yang ngelindungin putih. Baru kuda sini. Nah, kalau di posisi ini kita lihat nih langkah kuda kemana aja. Bisa ke sini, serang, Nesa. Kalau ke sini, skak ya, bahaya juga ya. Bisa kemana lagi nih kuda? Bisa ke sini. Ya, oke. Langkahnya. Tapi di sini hitam D4. Sini. Kalau hitam ke sini, kuda D2. Ini memicu skak. Antisipasinya gimana? Di partai ini maju ya benteng ya. Double nih. Perkuat sisi. Baru nih ke sini. Jam benteng. Benteng mundur lagi. Nah, di posisi ini berakhir remis ya. Ini udah posisi berakhir remis. Kita kembali lagi ke sini. Di partai ini, oke? Udah, Bang. Udah. Kalau berturut-turut lebih dari 3 kali remis ya. Udah tahu belum? Saya bolak, balik. Bolak lagi, bolak, balik. Gitu ya. Bolak, balik itu maka remis ya. Oke? Oke, Kak. Kok Oke. gitu, Kak? Hah? Kok gitu? Kan ada yang lain bisa digerakkan. Nah, biasanya mereka itu udah tahu ke depannya ini akan akan sama aja posisinya. Jadi percuma buang-buang waktu doang. Semisal nih, RNK punya raja sama satu pion. Si musuh punya raja sama satu pion. Posisi endgame ya. Nah, pion-pion ini sama-sama mau finish. Sama-sama mau finish. Biasanya kalau peluang si putih lebih lebih apa ya lebih cepat finish nggak jadi remis tapi ketika sama-sama mau finish itu remis karena percuma nanti kan ini jadi mesa nih putih hitam juga jadi mesa alhasil bisa remis sama kayak misalnya si hitam sisa hitam satu sama kuda satu si putih putih raja satu kan sama kuda satu udah permainan nggak usah dilanjut gak bakal bisa skakmat ya remis posisinya mungkin mereka mereka berdua emang udah tahu ke depannya bakal remis gitu loh. Mau percuma mau diusahain sekuat apapun, nanti ujung-ujungnya bakal remis atau seri ya bahasanya. Di sini bolak-balik itu menandakan mereka sepakat. Ya udah kita udahin aja permainannya karena bakalan remis. Gitu. Oke, Oke, Kak. Cukup ada yang mau ditanyakan sama Ryan Kak? Nggak ada, Kak. Oke, Ryan Kak semangat ya main caturnya ya. Kalau di daerah Ryan Kak ada ini nggak ngeronda-ngeronda gitu, ngeround. Bapak-bapak ronda ada nggak? Jarang, Kak. Jarang ya. Ya enak tuh Jarang. kalau ada ini join sekali, semisal nggak ada kegiatan eskul di sekolahnya, nggak ada klub catur, join sama klub-klub.
lingkungan komplek, lingkungan warga-warga sekitar situ biasanya ada juga tuh. Ada sih pos kamling tapi jarang dijaga. Kan Kenapa? ya? Pos kamling kita jarang dijaga kan ya? Iya tuh. Pos kamling biasanya kalau malam-malam bapak-bapaknya suka main tuh sambil ngejaga, mainnya catur gitu kan. Kalau kami jarang dijaga, Oh, jarang dijaga ya. makanya kemalingan. Oh, iya ya udah. Kalau gitu mungkin sering mainnya bisa ini misalnya bawa papan ke sekolah gitu. Bawa papan catur, ajak temennya Rayan Kak. Kalau jam istirahat gitu atau jam setelah pulang, main catur yuk ada yang bisa nggak gitu. Siapa tahu kan ada yang mau kan ya lumayan kan kadang kalau sering latihan lama-lama bisa gitu kalau sering-sering. Oke, bisa lewat aplikasi juga banyak sekarang aplikasi catur, bisa tanding langsung. Kalau bedanya kalau tanding langsung itu selain kita berpikir itu melatih mental juga ya. Jadi mental kita ntar ketemu lawan itu akan beda sama ketika kita main game lewat aplikasi. Kalau ketemu langsung tuh kadang, apalagi kalau ketemu yang senior gitu kan, kadang mentalnya bisa agak down, bisa gimana gitu. Itu harusnya diabaikan ya. Jadi mau siapapun lawannya, fokus sama permainan di atas papan. Pokoknya nggak usah ngelihat siapa pemainnya, tapi fokus sama jalan langkah-langkah kita ke depan, oke? Cukup mungkin dari kakak, ada yang mau ditanyain sama Ryan kak? Enggak ada kak. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian dari kakak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Yo, sama-sama. Eh, 20 berarti 20 tambah 20 40.